Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Nah, alhamdulillahirrabbilalamin. Kita dapat ketemu meskipun dalam keadaan pakai video ya. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang fungsi komposisi. Sebelum kita masuk ke fungsi komposisi, masih ingatkah kalian tentang pengertian fungsi? Nah, pelajaran fungsi ini kalian dapatkan dulu di MTS atau SMP. Nah, fungsi itu bisa disebut pemetaan. Ya, fungsi adalah suatu relasi khusus yang memasangkan setiap anggota himpunan A ke tepat satu anggota himpunan B. Ini ya. Suatu relasi khusus itu berarti kalau relasi itu kan seperti kita berteman secara khusus. Nah, ini ya. Fungsi itu kita simbolkan pakai F ya, sama dengan A dipetakan ke B. Kalau dipakai diagram lingkaran berarti himpunan A dipetakan ke himpunan B. Ini yang disebut fungsi. Nah, himpunan A ini anggota himpunan A, misalnya di sini ada A, B, C, dan himpunan B itu 1, 2, 3, 4 misalnya. Di sini himpunan A kita sebut dengan domain. Apa itu domain? Domain itu daerah asal. Nah, kalau himpunan B kita sebut kodomain atau daerah kawan. Nah, domain kita simbolkan pakai D, kalau kodomain kita simbolkan pakai K. Nah, hasilnya nanti ya, misalnya di sini A dipetakan ke 1 ya. Terus B dipetakan ke 3, C dipetakan ke 2. Berarti nanti hasilnya atau daerah hasilnya kita sebut pakai ring. Ring atau daerah hasil. Nah, himpunan domain atau daerah asal yang di sini itu apa saja? Daerah asalnya D, anggotanya yaitu A, B, C. Terus yang yang K, kodomainnya anggotanya apa saja? 1, 2, 3, dan 4. Kalau ringnya atau daerah hasilnya yaitu hasil dari pemetaan ini ya. Berarti ada 1, 2, dan 3. Nah, ini adalah pengertian fungsi. Nah, lihat dari pengertian fungsi ini ya, suatu relasi khusus yang memasangkan setiap anggota himpunan A ke tepat satu anggota B. Jadi dinyatakan fungsi itu jika anggota A itu memasangkan, setiap anggota A itu dipasangkan tepat ke satu himpunan B. Kalau begini Bu, boleh enggak? Nah, ini anggota A, kok memasangkannya ada 2 kali, berarti ini bukan fungsi ya. Nah, kalau sekarang dibalik, kalau seperti ini ya jelas, kalau himpunan A, anggota himpunan A kok memasangkan ke anggota B kok ada 2, berarti itu bukan fungsi. Tapi kalau kebalikannya, misalnya di sini C dipasangkan ke 3, B juga dipasangkan ke 3.
Tapi yang A ini tetap 1. Ini fungsi atau bukan? Fungsi ya. Karena apa? Setiap anggota A itu tepat terpasang ke anggota B. C ini kan ke 1 ya. B juga ke 1, A juga ke tepat 1 anggota B. Nah, jadi ini yang disebut fungsi. Cluenya, kata kuncinya itu setiap anggota A ini tidak boleh bercabang. Ya, tidak boleh bercabang. Tidak boleh mempunyai teman di B itu bercabang 2 atau bercabang 3. Di sini contoh ya, di sini. Jika ada A, B, C, D 1, 2, 3, 4, 5. Misalnya di sini A kok dipasangkan ke sini semua. Ini bercabang berapa ini? Bercabang 4. Itu bukan fungsi. Tapi kalau dibalik, misalnya dibalik A, B, C 1, 2, 3 di sini. Nah, di sini A ke 1, B juga ke 1. C juga ke 1. Boleh atau tidak? Ini fungsi atau bukan? Ya, fungsi. Ini fungsi ya. Contoh lagi. Kalau ada PQR 1, 2, 3, 4. Dipasang di sini, ini. Apakah fungsi? Bukan fungsi karena ada anggota A yang tidak dipasangkan ke B. Nah, ini ya. Kalau tadi yang B kok ini ada yang tidak dipasangkan ke A. Ini boleh. Ini merupakan fungsi tadi ya. Nah, kalau ini ada anggota A yang tidak terpasang ke B, berarti ini bukan fungsi. Ini yang ini A ada dipasangkan semua ke tepat anggota B, berarti itu fungsi. Ini tadi bukan fungsi. Nah, ya, untuk selanjutnya jenis-jenis fungsi. Jenis-jenis fungsi itu ada 3. Yang pertama adalah fungsi surjektif. Fungsi surjektif ini setiap anggota A itu mempunyai pasangan di B. Nah, mempunyai pasangan di B dan B ini harus berpasangan juga dengan A. Tidak ada yang tersisa. Ini yang disebut surjektif. Kalau fungsi injektif ini ya. 1, 2, 3. Fungsi injektif itu jika anggota himpunan A tepat dipasangkan ke satu himpunan B, tapi di B ini ada sisanya. Berarti ini yang disebut fungsi injektif. Ingat, kalau yang surjektif ini tidak ada sisanya, semuanya terpasang ya. Itu kalau fungsi injektif itu ada sisanya. Tapi tetap A itu hanya mempunyai pasangan di B itu hanya satu. Terus fungsi bijektif itu setiap anggota A terpasang di B, tidak ada yang tersisa, satu-satu semua. Atau fungsi bijektif ini sering disebut dengan korespondensi satu-satu.
sekarang perhatikan contoh. Tentukan manakah yang merupakan fungsi dan bukan fungsi. Nah, contoh A. Di sini ada himpunan A, B, C, D, ini ya, 3, 4, 5. Ini merupakan fungsi atau bukan? Ingat, salah satu di sini ada yang tidak terpasang, berarti ini bukan fungsi. Terus yang B, A, B, C, D, 1, 2, 3, 4. Terpasangkah semua? Ya, terpasang semua. Ini ya, A ke-1, B ke-3, C ke-2, D ke-4. Ini merupakan fungsi, ya benar, fungsi ya. Fungsi apa? Jenis dari jenis tadi yang merupakan 1 ke 1 ya. Berarti adalah fungsi, apakah fungsi surjektif? Ya benar, fungsi surjektif. Apakah fungsi injektif? Ada sisa atau tidak? Ya, ini fungsi injektif karena semua A terpasang juga di B. Nah, berarti ini adalah fungsi bijektif. Fungsi bijektif ya. Tadi. Terus yang C sekarang. Sekarang yang C. Perhatikan. Himpunan A dan himpunan B. Ada salah satu anggota A itu bercabang. Jadi ini merupakan fungsi atau bukan? Bukan fungsi ya, bukan fungsi. Terus yang keempat, yang D. Himpunan A dan himpunan B. Apakah semua anggota A terpasang ke B? Ya. Iya, berarti ini merupakan fungsi. Fungsi apa? Oh, fungsi yang ada sisanya tadi, berarti fungsi injektif. Nah, sekarang perhatikan contoh yang kedua. Jika diketahui A anggotanya 1, 2, 3, 4 dan B anggotanya A, B, C, D, dari himpunan pasangan berurutan berikut mana yang merupakan fungsi? Nah, A, fungsi F ya. Di sini ada 1, A, 2, B, 3, C, 4, D. Ini merupakan fungsi atau bukan? Fungsi ya. Ini merupakan fungsi. Kok bisa dinyatakan fungsi? Ya, perhatikan domainnya. Domain itu adalah daerah asal, berarti yang di depan. Yang di depan ini kok berbeda. 1, 2, 3, 4. Ini jika terpasang semua ke B, itu berarti salah satu ciri dari fungsi. Ciri yang kedua adalah ini ya, berbeda ya, 1, A, 2, B. Pokoknya yang fungsi itu, pokoknya yang dilihat itu adalah ini ya, yang daerah asalnya itu terpasang semua di B, itu sudah otomatis merupakan fungsi. Nah, fungsi apa ini ya? Kalau mau tadi kan jenis-jenis fungsinya, berarti fungsi apa? Fungsi bijektif. Karena satu tadi korespondensi 1, 1. Terus fungsi G 1, B, 2, C, 3, D, 4, A. Apakah himpunan A terpasang semua di B? Misalnya 1, 2. Ya benar. Ini meskipun dibolak-balik ini ya, 1 tetap terpasang di B, 2 di C, 3 di D, 4 di A, meskipun dibalik-balik panahnya seperti ini tadi ya. Itu berarti merupakan fungsi. Fungsi apa?
Ya, sama fungsi bijektif atau korespondensi satu. Yang C, fungsi H. Nah, fungsi H dilihat 1, A, 1, B, 1, C, 2, D. Nah, ini anggota A berulang 1, B dipasangkan di misalnya di sini di 1, A misalnya di sini tadi saya ganti ya 1, 2, 3, 4 dibalik tadi A, B, C, D. Berarti berdasarkan itu tadi yang C 1, A di sini ya 1, B 1, B terus 1, C berarti 1 ke C 2, D berarti 2 ke D. Ini merupakan fungsi atau bukan? Bukan, karena 1 ini bercabang 3 ya, berarti ini bukan fungsi. Terus yang keempat fungsi K berarti 1, A 2, B 2, C 4, D. Ini merupakan fungsi atau bukan? Bukan, karena ini ya 2 anggota A 2 atau bercabang B dan C, berarti ini bukan fungsi. Nah, sekarang untuk latihan soal silakan kalian kerjakan latihan soal LKS halaman 7 dan 8 nomor 1 sampai 4. Silakan dikerjakan dan dikumpulkan. Nanti di foto terus dikirimkan ke WA saya. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.